mahasiswi program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai berbagai macam teori tektonik lempeng. Yuk disimak videonya. Teori tektonik lempeng adalah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Sebelum digunakannya terminologi tektonik lempeng, konsep bumi yang dinamis mula-mula dipelopori oleh teori continental drift atau biasa dikenal dengan teori pergeseran benua yang diperkenalkan oleh meteorologis asal Jerman Lothar Wegener pada tahun 1915. Dalam teorinya, Wegener menyatakan bahwa pada periode Kapur, semua benua dulunya menyatu dalam satu super benua yang disebut dengan Pangea. Namun kemudian terpecah menjadi kontinen-kontinen yang lebih kecil, lalu berpindah secara mengapung menempati posisinya seperti sekarang ini. Untuk mendukung teorinya, Wegener mengemukakan penemuan ilmiahnya sebagai bukti tentang adanya superkontinen Pangea. Di antaranya adanya kecocokan atau kesamaan garis pantai antara benua Afrika dan Amerika Selatan, serta kesamaan fosil dan kesamaan batuan. Namun, Wegener tidak mampu menjelaskan secara mendasar gaya-gaya apa yang bisa menggerakkan benua-benua tersebut untuk saling menjauhi satu sama lainnya. Wegener hanya menerangkan dengan sangat sederhana bahwa pergerakan benua-benua tersebut terjadi di atas dasar samudra. Setelah meninggalnya Wegener, teori continental drift secara berangsur hampir dilupakan karena dianggap tidak biasa dan tidak mungkin terjadi. Tetapi, banyaknya bukti baru yang timbul di awal tahun 1950-an membangkitkan kembali perdebatan mengenai teori dari Wegener tersebut, terutama setelah adanya perkembangan teknologi eksplorasi pemetaan bawah laut pada periode tahun 1950-an. Pemetaan bawah laut yang banyak dilakukan pada tahun 1900 hingga tahun 1950-an menghasilkan beberapa penemuan baru. Salah satunya yaitu ditemukannya rangkaian pegunungan besar di dasar samudra yang mengelilingi bumi, yang kemudian dinamai dengan istilah hubungan tengah samudra. Penemuan lainnya yaitu adanya medan magnet purba yang terekam pada batuan dasar samudra. Penemuan-penemuan ini kemudian memicu ditemukannya teori baru yang disebut dengan teori pemekaran lantai samudra, atau disebut juga dengan teori seafloor spreading. Teori ini dikemukakan pada tahun 1962 oleh Harry Hedges, seorang geologis dari Princeton University, dan Robert S. Dees dari Survei Pantai dan Geodesi Amerika. Hess berpendapat bahwa kerak samudra merupakan proses daur ulang. Pertama-tama, kerak samudra yang baru terbentuk di sepanjang hubungan, lalu bergerak menjauhi hubungan. Kemudian, secara perlahan masuk di bawah kerak benua dan mengalami penggerusan. Dalam menguraikan penyebab utama pergerakan kerak, Hess menggunakan teori arus konveksi yang sebelumnya dikemukakan oleh Fanning Menes. Hipotesa pemekaran lantai samudra pada dasarnya adalah suatu hipotesa yang menganggap bahwa bagian kulit bumi yang ada di dasar samudra Atlantik, tepatnya di pematang tengah samudra, mengalami pemekaran yang diakibatkan oleh gaya tarikan yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi. Akibat dari pemekaran yang terjadi di sepanjang sumbu pematang tengah samudra, maka magma yang berasal dari astenosfer kemudian naik dan membeku. Penemuan Hess ini banyak menginspirasi para ilmuwan. Salah satunya adalah seorang ahli geofisika Kanada bernama J. Tuzo Wilson. Pada tahun 1965, Wilson banyak mengembangkan konsep yang penting bagi teori lempeng tektonik. Beberapa kontribusi Wilson diantaranya yaitu penemuannya tentang teori hotspot dan teori pergerakan transform. Wilson juga yang pertama-tama menggunakan istilah lempeng dalam menjelaskan teori-teorinya tersebut. Menurut teori lempeng tektonik, lapisan terluar bumi terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Teori lempeng tektonik muncul sejak tahun 1960-an dan hingga kini teori ini telah berhasil menjelaskan berbagai macam peristiwa geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan meletusnya gunung berapi, juga tentang bagaimana terbentuknya gunung, benua, dan samudra.
Karena tiap lempeng bergerak sebagai unit tersendiri di permukaan bumi yang bulat, maka interaksi antar lempeng terjadi pada batas-batas lempeng. Berdasarkan arah pergerakannya, perbatasan antara lempeng tektonik yang satu dengan yang lain terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah batas divergen. Batas divergen terjadi pada dua lempeng tektonik yang bergerak saling memberai. Ketika sebuah lempeng tektonik pecah, lapisan litosfer menipis dan terbelah, membentuk batas divergen. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Sedangkan pada lempeng benua, proses ini menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Yang kedua adalah batas konvergen. Batas konvergen terjadi apabila dua lempeng tektonik tertelan ke arah kerak bumi, yang mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpu satu sama lain. Batas konvergen terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama antara lempeng benua dengan lempeng samudra, yang kedua antara dua lempeng samudra, dan yang terakhir antara dua lempeng benua. Yang terakhir adalah batas transform. Batas transform terjadi bila kedua lempeng tektonik bergerak saling menggelangsar, yaitu bergerak sejajar namun berlawanan arah. Keduanya tidak saling memberai maupun saling menumpuk. Batas transform umumnya berada di dasar laut, namun ada juga yang berada di daratan. Nah, itulah pembahasan mengenai berbagai macam teori tektonik lempeng yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.